Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih-solihah, semangat pagi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini materi kita masih tentang Rasul Allah idolaku. Dan pada kesempatan kali ini submateri kita atau subtema kita yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah menerima doa kita, mengabulkan doa kita, kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, serta kita diberi kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah setelah kalian melihat, menyaksikan dan menyimak baik-baik tayangan video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan sikap terpuji Nabi Ilyas alaihi salam dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam dengan benar. Dan yang kelima, kalian dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita ikuti kisah tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam berikut ini. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas.
Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyas. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian, mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian anak-anak sekalian, kisah tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya, dari kisah tersebut ada hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Hikmah atau pelajaran tersebut antara lain yaitu 1. Hendaknya kita bersikap sabar menghadapi cobaan. Cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ilyas alaihissalam yaitu tentang kaumnya yang tidak mau menuruti nasihat Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar menghadapi tingkah laku kaumnya yang tetap menyembah berhala. Kemudian hikmah yang kedua, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan kaumnya. Kemudian hikmah yang ketiga, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila kita tidak taat kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, maka
Allah akan turunkan azab kepada kita sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Demikian anak-anak sekalian hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya anak-anak, sebagai bahan evaluasi untuk penilaian harian kita, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian berikut. Untuk Romawi pertama, istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Nabi Ilyas alaihissalam bin Yasin bin Fanhas bin Alizar adalah keturunan Nabi. Nomor 2, kaum Nabi Ilyas alaihissalam menyembah berhala yang disebut. Nomor 3, pada saat dikejar kaumnya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di. Nomor 4, meskipun ditentang oleh umatnya, Nabi Ilyas alaihissalam tetap melanjutkan dakwahnya. Hal ini adalah perwujudan sikap yang bagaimana. Nomor 5, umat Nabi Ilyas alaihissalam mendapat azab dari Allah karena. Untuk Romawi 2, jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan azab apa saja yang menimpa kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam. Nomor 2, apa yang dilakukan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menolong kaumnya. Nomor 3, sebutkan 3 hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nomor 4, bagaimana sikapmu jika ada teman yang kamu nasihati tidak mau menerima nasihatmu. Nomor 5, ceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam secara singkat dengan bahasamu. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya, semoga sukses selalu. Dan marilah kita akhiri saja pembelajaran kita dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.